Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Serpina di sini. Kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, materi yang ketiga, yaitu tentang Bapak Yakub. Kita akan belajar bagaimana Bapak Yakub mendapatkan restu atau berkat dari orang tuanya. Untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, anak-anak, mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, hari ini kami akan belajar dari Bapak Yakub. Kami gembira karena boleh menerima berkat-Mu melalui ayah dan ibu, serta orang yang mendoakan kami. Semoga berkat yang Tuhan berikan menjadi rahmat keselamatan bagi kami. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ini kira-kira gambar tentang apa ya anak-anak? Ya, ini adalah gambar orang tua yang sedang memberkati anaknya. Anak-anak, pernah nggak ya kalian mendapatkan berkat dari ayah atau ibu kalian seperti pada gambar berikut ini? Apa saja yang dikatakan ayah atau ibumu saat memberikan kamu berkat? Ayo coba diingat-ingat lagi. Anak-anak, berkat itu adalah anugerah. Biasanya, berkat itu berupa segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan. Oleh sebab itu, Tuhan Allah menyertai setiap anak dengan berkat-Nya. Berkat Tuhan itu sekarang telah diberikan kepada ayah dan ibu kita. Oleh sebab itu, anak-anak, kalau ayah atau ibu kita mendoakan kita, sudah pasti Tuhan akan mendengarkan doa ayah dan ibu kita. Oleh sebab itu, mintalah kepada ayah atau ibumu untuk selalu mendoakan dan memberikanmu berkat. Para bapak bangsa, termasuk Bapak Abraham, Bapak Ishak, Bapak Yakub, mereka percaya anak-anak bahwa jika berkat Allah diterima, segala hal baik akan terjadi di masa mendatang. Nah, hari ini kita akan belajar dari Bapak Yakub. Anak-anak, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, yang paling di atas ada siapa? Ada Bapak Abraham dan istrinya yang bernama Sarah. Masih ingat ceritanya waktu kelas 2? Nah, Bapak Abraham dan Sarah akhirnya mempunyai seorang anak. Namanya adalah Ishak. Ishak kemudian menikah dengan Ribka. Mereka mempunyai 2 orang anak laki-laki bernama siapa? Esau dan Yakub.
Esau adalah anak nomor 1 atau anak sulung. Sedangkan Yakub anak nomor 2, si bungsu. Kakak Esau suka berburu, sedangkan adik Yakub suka di rumah, suka memasak, membantu ibunya. Anak-anak, sekarang mari kita mengamati video berikut ini tentang Yakub diberkati Ishak ayahnya sebagai anak sulung. Loh, kok bisa? Kan Yakub itu anak bungsu. Nah, oke, sekarang kita perhatikan videonya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bahwa anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak. Lalu
membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Siapakah engkau ini? Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Anak-anak, seperti yang tadi Bu Serpina sudah jelaskan bahwa berkat adalah anugerah yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, dan sebagainya. Namun anak-anak, berkat itu tidak hanya berupa hadiah, uang, barang, tetapi juga berupa ajaran, perbuatan baik yang diberikan oleh orang tua, guru, dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, Yakub yang seperti yang tadi sudah kita lihat, Yakub itu berjuang untuk mendapatkan berkat dari ayahnya. Yakub ingin menjadi saluran berkat Tuhan Allah untuk mewujudkan janji Tuhan kepada manusia. Meskipun cara Yakub untuk mendapatkan berkat dari ayahnya kurang terpuji, namun yang patut kita teladani adalah semangat dan usaha Yakub untuk mendapatkan restu dan berkat dari orang tuanya. Esau sebagai anak sulung seharusnya dia yang berhak mendapatkan berkat dari Ishak. Namun akhirnya Yakub merebut berkat itu dengan menyamar sebagai Esau. Berkat yang diterima Yakub dari ayahnya itu, anak-anak, berasal dari Tuhan. Berkat Tuhan memberikan Yakub banyak keturunan, kemakmuran yang berlimpah, dan perlindungan. Anak-anak, ayah dan ibu telah dipilih oleh Tuhan untuk menyalurkan berkat kepada anak-anaknya. Berkat yang kita terima dari orang tua adalah berkat dari Tuhan. Sebagai bahan refleksi kita hari ini adalah, coba anak-anak ingat-ingat kembali pengalaman hidup kalian selama ini. Apakah saya sudah terbiasa meminta berkat dari ayah atau ibu? Coba anak-anak tanya ke hatinya masing-masing, apakah saya sudah terbiasa meminta berkat dari ayah atau ibu saya? Mari kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kita mengambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih karena Engkau telah menunjukkan semangat Bapak Yakub untuk mendapatkan berkat dari-Mu.
Bantulah kami agar mampu berbuat sama, dan semoga berkat-Mu membuat kami menjadi anak yang semakin baik dari hari ke hari. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan memberkati.